Oke. Selamat pagi, murid-murid. Oke. Pada hari ini ada pagi Cigo akan sampaikan satu pelajaran lah. Oke, sebelum kita masuk ke topik pelajaran, apa yang kamu nampak di slide? Siapa saya? Jadi dalam pikiran kamu sekarang ada membayangkan apakah siapa saya kan? Oke. Kalau kita nampak ini gambar, Denzel sudah kan? Jadi apa yang terlintas di pikiran kamu? Ya, sedang membaca dia. Ya, sedang membaca. Sedang membaca buku. Kalau dia Dia sedang membaca buku. oke. Berarti intinya saya betul juga ya, tapi itu kalau ini kita ganti nama yang pertama. Kalau kamu pakai dia tadi itu maksudnya kata ganti nama kedua. Oke, next. Apa ini? Jangan sedang membaca dia. Mereka sedang bermain bola. Kita tinggal. Yang bagi dekat lah. Beda salah tidak betul ya. Seperti ini hanya kita bayangkan sih. Mereka bermain bola di Batam. Jadi di sini kata ganti namanya adalah kata ganti nama yang ketiga nanti apa sih? Ini. Oke. Guru itu sedang mengajar muridnya. Oke, kali apa? Dia sedang mengajar murid. Oke, jadi beliau seorang guru yang berdedikasi. Oke, kan? Oke. Jadi kamu sepakat nih, saya rasa memang kamu belum paham lagi. Jadi misalkan di sedang paham slide kita punya penerangan sebelum kita buat activity. Oke. Kita punya tajuk ialah kata ganti nama. Jadi Bapak yang saya sediakan di sini yaitu kita sama-sama mengenal penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama ialah perkataan yang menggantikan kata nama dalam sebuah ayat. Ia digunakan bagi merujuk semula kepada seseorang, sesuatu benda atau benda yang telah disebut sebelumnya. Oke. Digunakan untuk mengenalkan pengulangan perkataan yang sama dalam ayat. Contoh, Ali membaca buku, Ali memahami isi buku. Ali membaca buku, dia memahami isi buku. Ada berapa kali Ali yang sebut bicara? Tiga. Itulah maksudnya untuk mengenalkan pengulangan perkataan yang sama dalam ayat. Oke. Dan juga membantu menghasilkan karangan yang lebih lancar, lemas dan menarik. Oke, penggunaan kata ganti nama yang betul menunjukkan kemaksaan bahasa yang baik dalam bertulisan. Jadi kalau kita menggunakan, bukan tidak boleh menggunakan pengulangan perkataan, tapi untuk menempatkan kita punya karangan itu lebih berbilang lebih nampak dramatis, profesional menjaga. Jadi kita perlu menggunakan kata ganti nama dalam karangan. Oke, next. Kata ganti nama diri pertama dan kedua. Oke, ini penting lah. Kata ganti nama yang diri pertama saya, itu karangan resmi. Aku tidak resmi. Kami, saya bersama orang lain, termasuk bekerja dia dalam kata lain lah. Jadi tanpa pendengar. Oke, kita bersama orang lain termasuk pendengar, maksudnya kita di sini lah. Oke, contoh saya berpendapat bahwa amalan membaca sangat penting. Jadi digunakan bahasa saya itu ya katakan Diri pertama. resmi lah, tidak betul lah.
Oke, kata ganti nama diri kedua. Oke, Anda itu penulisan resmi. Kamu bawa situasi yang tidak resmi. Contoh, Anda perlu menjaga kesehatan diri. Itu resmi atau tidak? Resmi. Pastikan penggunaan kata ganti nama adalah konsisten dalam satu karena. Jadi kalau kita menggunakan atau kalau kita buat surat resmi, kita mesti menggunakan kata ganti nama yang konsisten dalam maksud saya yang maksud cikgu kalau kita mau buat karangan yang resmi, kita perlu juga menggunakan perkataan yang resmi lah seperti Anda. Oke, next. Kata nama diri ketiga. Oke, kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk merujuk kepada orang yang diperkatakan. Dia merujuk kepada seseorang. Contoh, dia seorang pelajar yang rajin. Kita macam kita perkataan kepada mereka. Gitu. Oke, beliau untuk orang yang dihormati. Contoh, mereka bekerja sama menunjukkan beliau merupakan guru yang disayangi. Oke, terusnya mereka sekumpulan orang. Contoh, mereka bekerja sama menyiapkan tugasan. Bentuk ringkas dalam contoh bukunya tertinggal di sekolah. Ini yang paling penting lah. Jangan gunakan beliau untuk benda atau haiwan. Yang digunakan hanya untuk ya atau itu. Maksudnya untuk menggantikan seseorang, dan beliau digunakan untuk orang saja, bukan untuk benda dan hewan. Oke. Kata ganti nama tunjuk dan kepentingan. Oke. Kata ganti nama tunjuk ini menunjukkan suatu yang dekat. Contoh, buku ini sangat menarik. Ini maksudnya menunjukkan kata ganti nama tunjuk. Itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Contoh rumah itu besar. Jadi kalau ini tidak tetap dia dekat. Kalau yang itu maksudnya jauh dari kita lah. Oke. Kepentingan kata ganti nama tunjuk mengelakkan penggunaan kata merek menjadi lebih menarik dan memastikan maksud lebih jelas dan dipahami. Oke, soalnya menunjukkan penggunaan bahasa yang jadi pentingnya ganti nama tunjuk dalam membuat suatu karangan. Oke, kesimpulan di sini. Ini kita mesti mengingat Pak. Kesalahan umum, beliau digunakan untuk hewan ataupun benda macam saya cikgu bilang tadi, digunakan untuk ya atau itu. Oke, seterusnya tidak merupakan saya dan aku dalam karangan resmi. Gunakan kata ganti nama secara konsisten. Maksudnya jangan bila kita bentuk karangan tiba-tiba kita buat saya tidak, tiba-tiba kita bicara dengan aku. Jadi itu tidak konsisten lah. Jadi tidak sesuai untuk dalam karangan. Oke, ini rujukan penting dia. Penggunaan kata ganti nama yang betul menjadikan karangan lebih susun dan kompak. Jadi nampak kita punya, kalau kita sebagai pelajar membuat satu penulisan karangan. Jadi bila ada cikgu yang periksa kita menjawabkan ataupun bicara, jadi mereka nampaklah macam mana perwakilan kita untuk menghasilkan satu karangan. Oke. Pemilihan kata yang tepat dan membantu menyampaikan ide dengan jelas dan berkesan. Jadi ini sangat penting untuk supaya si pembaca memahami apa yang dengan jelas apa yang kita tulis. Oke. Cikgu, sekarang ini kamu ada yang paham, ada yang tidak paham? Oke. Terus cikgu ada satu activity lah. Ada activity untuk mengetahui sejauh mana kamu paham tentang ini. Ini kita belajar pada hari ini lah.
Oke, murid-murid. Jadi inilah kita punya activity yaitu quiz live. Jadi di sini ada beberapa soal untuk mengetahui sejauh mana kamu paham tentang ini. Tentang ini lanjutlah pada hari ini. Oke, kamu gunakan telepon kamu untuk scan ini QR lah. Ya sudah, kalau sudah masuk, tulis nama kamu di sana. Oke, jadi kita tulis tak sudah lah kan? Oke, bisa. Biar semangat. Oke, berdasarkan ini data, ini kita dapat lihatlah ada juga beberapa soal kita tidak dapat jawab. Ini juga si Evi dapat rumah. Dia di sini dia paham tentang ini topik lah. Dan Chris ini masih perlu diperbaiki lah. Dari apa? Kita ada lagi next activity. Masih ada activity lain lagi. Jadi kita tengok kita kaji balik lah. Jadi kalau kita tinggal di sini special soalan pertama, kita tengok dua-dua belajar pun betul. Oke, maksudnya di sini pahamlah. Jelas-jelas saya itu menunjukkan kata ganti nama diri yang pertama. Oke, terusnya kedua. Jadi pun betul juga. Dua-dua pun betul nih soal ini. Jadi awal itu menunjukkan kata ganti nama diri yang kedua. Oke, ini pula. Di sini ada salah dan betul. Mereka sedang bermain bola sepak di pada sekolah. Jadi jawaban yang betul adalah mereka itu kata ganti nama diri yang ketiga. Oke. Yang keempat, kami akan bawa museum negara bersama guru dan Arif pada hari Sabtu. Kami itu menunjukkan kata ganti nama diri yang pertama. Yang kelima, dia sangat rajin membantu ibu bapaknya di rumah. Ini menunjukkan kata ganti diri yang oke. Good job. Oke, seterusnya murid-murid, seterusnya activity yang kedua yaitu cabaran pilih kata ganti nama. Jadi kita scan dulu aja prepare. Kita sudah scan, review. Oke, tulis kemudian nama di sana.
Oke. Oke, semua sudah tadi. Sudah sediakan. Nah. Saya ataupun beliau. Jadi mau jawab saya atau beliau ya? Atau beliau? Saya atau beliau. Tidak ada satu orang. Dia tahu. Bolehkah untuk membantu saya kata amin kepada Anda? Kita pilih ini menggunakan kata-kata oke. Mereka kenapa senang? Kalau terakhir, oke. Berarti kalau masalah. Oke, berdasarkan data soalan pertama dan soalan kedua jawabannya sama 20 betul. Jadi soalan ketiga ada satu orang yang menjawab salah. Dan 4, 5, 6, 7. Jadi kita nampak betul lah jawabannya kalau lebih. Dan di sini kelas soalan 8 ada satu orang lah jawab salah. Oke, berarti kita ulang kaji oleh oke. Sini kita dapat lihat Chris ada satu betul, satu salah, dan Sevi pun ada satu salah. Oke, maksudnya kita ada satu salah lah. Di sini kita nampak bagaimana seri. Oke, kita juga salah. Nanti balik apa yang salah itu. Oke, ini betul. Soalan pertama, kenapa kita sebut beliau sebab apa? Sebab kalau yang menghadiri masyarakat pada petang ini, saya akan sesuai atau tidak? Tidak. Saya akan menghadiri masyarakat pada petang. Jadi masyarakat itu menunjukkan suatu pekerjaan yang keras. Bismillah. Jadi paling sesuai digunakan adalah beliau. Oke. Terusnya ini, yang ini tidak sama power juga. Oke. Soalan kedua, bolehkah awak membantu saya katakannya? Jadi dua-dua pun di sini kita dua-dua pun kamu di sini betul menggunakan awak, karena
Ini dia bercakap dengan dia punya tangan. Maksudnya tidak resmi lah. Dia menggunakan, kalau dia menggunakan beliau, jadi itu ayat sudah nampak seolah-olah dia lebih, orang itu lebih terhormat daripada dia. Oke. Yang ini yang ini orang salah. Oke. Mereka sedang menyiapkan kerja sekolah di perpustakaan dari depan dia mereka. Kalau menggunakan kami sedang menyiapkan kerja sekolah di perpustakaan. Jadi nampak kalau kita tengok secara ayat yang lebih menarik, lebih sesuai bila digunakan untuk mereka lah. Sejak soal yang keempat, guru berkata, kamu mesti menyiapkan latihan ini sebelum pulang. Contoh, kalau kita gunakan guru berkata, dia mesti menyiapkan latihan ini sebelum pulang. Jadi kalau itu yang dikatakan itu dalam murid dia dapat siapa latihan itu sebelum pulang. Sebab kenapa? Sebab dia tidak dari bercakap, dia tidak terus bercakap dengan itu belajar. Jadi nampak macam itu ayat tidak sesuai digunakan. Sebab dia di sini mengatakan mesti menyiapkan latihan ini sebelum pulang. Jadi dia mau maksudnya guru itu berkata supaya kamu mesti menyiapkan latihan ini sebelum pulang. Jadi yang pelajar ini pun tahu lah yang dia mesti siapkan kerja sebelum pulang. Besoknya soal yang kelima, saya akan pergi berdiam bersama ibu bapak pada minggu. Sini pada sesuai pakai adalah saya awalnya tiba-tiba pakai beliau akan pergi ke masjid bersama ibu bapak pada minggu. Jadi ini nampak tidak sesuai dengan percayaan ini soal yang pertama. Oke, soal yang keenam, Farah dan Aina adalah mereka suka bermain badminton bersama. Maksudnya di sini Farah dan Aina adalah maksudnya ada orang ketiga yang mengatakan mereka. Ini betul. Soal ketujuh, ayah berkata kepada saya, kamu hendak belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau saya tidak menggunakan jadi dalam nama beliau. Jadi kita tadi nama diri beliau. Ayah berkata kepada saya, beliau hendaklah belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi dia nampak di situ dia punya ayat yang dipakai untuk mengatakan dia punya anak tidak sesuai. Oke, soal yang terakhir, soal 8. Oke, dia akan mewakili sekolah dalam pertandingan di pidato. Maksudnya ada orang kedua yang mengatakan dia, kalau saya akan mewakili sekolah dalam pertandingan di pidato itu macam tidak sesuai. Sebetulnya kalau saya yang mesti ada itu tanda pembuka kata. Kenapa kita satu orang sini salah? Mungkin dia belum pikir. Nampak macam soalan itu, nampak kita macam betul juga. Tapi kita mesti ingat bahwa perlu ada itu kata pembuka kata dan bentuk kata itu masuk dia bercakap tentang diri. Jadi dia oke. Selamat. Banyak di sini mesti paham lah, sangat paham karena hanya satu di antara kamu
sekarang kita start dulu lah penulisan keterangan detektif kita. Oke, jadi kita scan dulu ya. Dapat masalah. Oke, saya cikgu bagi tahu kebiasaan di sini. Oke, kemudian karena tadi lama dalam murid kita harus menghasilkan sebuah keterangan soal sekolah atau perjalanan bersama keluarga. Jadi sudah di sini ada dua situasi lah. Satu, situasi yang pertama yaitu sekolah, dan situasi kedua perjalanan. Jadi masing-masing kita pilih salah satu. Oke, syarat di sini menggunakan sekolah perdana 5 kata ganti nama yang berkaitan. Satu. Syarat yang kedua, ayat dramatis dan tersusun. Yang ketiga, kata ganti nama digunakan mengikut konteks yang sesuai. Oke, selepas kamu siap buat keterangan, kamu terus post lah. Nanti hasil kerja kamu itu juga akan semak selepas lepas pulang sekolah lah. Oke, sudah stop.
jawaban ini juga harus simak. Pas habis kelas lah, kalau kita nomor 1 tidak banyak. Oke. Seterusnya kita punya yang terakhir lah untuk pagi ini. Oke, kita terus scan. Ini kita punya yang terakhir adalah review kita terakhir lah untuk menilai gimana sebenarnya tahap yang kita paham. Baik, ini oke. Siap. Soal ini pembuatan mengandungi 5 sekali. Kita pilih mana mana. Manakah ayat yang mengandungi selama? Pilih kata ganti nama yang paling sesuai. Kata beta, kata betina, kata betina, kalau yang tidak, kata kalau sudah kita perlu tahu. Ada 2 ya, betina dan mana yang betul? Sudah terpilih seorang terakhir. Ada satu orang, ya ada satu orang yang dapat semua, jadi ya. Manakah contoh manakah yang menjadi suatu penggunaan kata-kata kira-kira ABD itu adalah kata penggunaan seperti namanya betul ya, menurut yang salah hanya ini mobil ini bekerja kita dapat membedakan mana yang salah dan betul. Oke, yang kedua ini kata-kata nama yang paling sesuai. Dot akan menyampaikan ucapan sebentar lagi kata acara tentang jadi tulisan ini untuk orang yang harus memahami paling sesuai tempat berbeda. Lalu yang ketiga, serta benar menghadiri itu disambut oleh rakyat dengan pemahaman. Oke, ada yang berbeda, ada yang berbeda. Yang lainnya itu kata yang tadi kita soal beta yang menunjuk hanya
beta hanya digunakan semasa sedang berucap, maksudnya dia sendiri yang cakap beta. Kalau begini aja bagi orang yang kedua yang bercakap mengenai itu. Oke. Sekarang yang keempat, sini kita semua telah dan betul. Jadi biar betul ya, kita mesti menjaga kebersihan sekolah maka pada itu. Kalau kami mesti menjaga kebersihan sekolah maka pada betul kami tidak apa sesuai. Nih kalau mereka mesti menjaga kebersihan sekolah pada betul tidak sesuai. Beliau mesti menjaga kebersihan sekolah tidak sesuai. Oke, soalan yang kelima terakhir. Entah kemana kita ambil kelompoknya. Kalau sesuai di sini kita menggunakan kalau kita dua ini sama di versi sama ini tidak. Jadi kalau sejauh ini kita dapat lihat tidak menggunakan kelompok dia dan menggunakan. Oke, nanti kamu sudah pun sampai penghujung. Penghujung lah, yang penghujung mengenai topik kata ganti nama. Kalau bapak jeniskan juga kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga, dan juga itu muncul. Oke, jadi jika akan habiskan kitabnya masa pada pagi ini. Sebelum itu ada apa soalan? Soalan? Oke. Jadi aktiviti kita hanya ini. Jika tidak akan jika tidak tanya seorang demi seorang karena apa? Sebab jika tahu sejauh mana kita memahami topik pada hari ini melalui tulis-tulis yang sudah baiknya. Oke. Sebelum itu, bagi kamu paham diri sendiri. Karena kamu 80% memahami topik yang apa yang sudah ada pada pagi ini. Jadi sampai situ saja pembelajaran kita pada pagi ini. Jumpa pada lain hari. Thank you.